Selamat pagi, Shalom. Hari ini ibadah spesial karena ada ibadah kita, ibadah rohani, Natal rohani. Dan hari ini, tanggal 22 Desember, itu merupakan Hari Ibu. Jadi kita sangat spesial, bisa yang berpasangan menyatakan kasih kepada pasangan ya, ibu yang terbaik, pasangan terbaik, penolong untuk suaminya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Dengan sukacita kita akan merayakan kebaikan Tuhan. Natal yang terbaik untuk kita semua. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari datang dalam doa, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Menikmati setiap hari bersamamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami mau naikkan pujian kami, pengagungan kami kepadamu. Allah lah yang lahir bagi kami, penyelamat kami. Terima kasih buat perbuatan ajaib yang Kau lakukan bagi setiap kami umat-Mu. Biar pujian pengagungan kami berkenan padamu, menyenangkan hatimu pagi ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ini lagu cinta dari umat-Mu Tuhan. Sungguh kami menikmati-Mu pagi ini, Allah Roh Kudus.
Sebab hidup kami adalah cerita kasih-Mu Tuhan. Setiap hari yang kami tapaki, Kau yang selalu mendampingi kami bersama dengan kami. Sepanjang hidup kami, Kau tunjukkan Kau Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia, nafasku memuliakan Yesus. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Sepanjang hidupku Kau setia. Kesetiaan-Mu teruji dengan waktu. Sepanjang hidupku Kau setia. Bahkan ketika kami gagal setia, Kau tetap setia. Allah yang tak pernah menyerah, membuat kami berharga. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau Allah yang setia. Sepanjang hidupku Kau sungguh sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Jabat tangan kiri kanan. Tuhan sayang Engkau. Mari datang bersuka cita merayakan kebaikan Tuhan. Bersama-sama bertepuk tangan, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Kami datang Tuhan, mau bersorak-sorai bagi nama-Mu, bersuka cita karena Engkau Allah kami yang hidup, dahsyat dan berkuasa. Kami datang bawa pujian.
maju siang persembahkan kemenyambur Mas. Mari persembahkan pujian kita. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Serukan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Bukan kemuliaan bagi Yesus Tuhan, glory bagi Tuhan Raja kita. Dia yang lahir buat kita, berikan pengharapan buat setiap kita. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dialah Tuhan,
satu lagi buat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan buat misi. Mari beri yang terbaik. Dan kita akan sebentar menyiapkan hidup kita, hati kita untuk firman Tuhan. bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup ini. Ajarkan kepada kami untuk berserah.
berkuasa. Engkau yang berdaulat. Bawa kami untuk mengerti. Ya Tuhan. Ya Yesus. Ku berserah penuh. Pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami mau bertemu dengan Engkau Yesus Tuhan. Karena ketika kami berjumpa dengan-Mu, hidup kami tidak sama lagi. Buat kami mengerti bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami. Yesus Tuhan. Yesus. Biarlah kami setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini berjumpa dengan-Mu. Mari Tuhan. Karena hanya berjumpa dengan-Mu itulah yang membuat hidup kami berubah. Terima kasih. Berfirmanlah Engkau dengan kekuatan-Mu. Dengan kasih-Mu. Dan terangi pikiran kami Roh Kudus. Untuk kami dapat menangkapnya. Dan aku berkata kepada semua roh yang bukan dari Yesus Kristus, engkau tidak boleh ambil bagian di dalamnya. Karena pagi hari ini aku membungkus dengan darah Yesus setiap jiwa yang ada di tempat ini untuk benar cara mendengar firman Allah. Sehingga benar-benar firman Tuhan itu akan masuk mengubahkan hidup kami. Kami bukan orang lemah di dalam Yesus. Kami adalah orang-orang yang bisa berdiri tegak sekalipun situasi kondisi tidak memungkinkan, tapi kami tahu bahwa kami sedang menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang menjadi pelepas dosa kami, yang membangkitkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Coba sapa belakangmu, depanmu. Tanyakan bagaimana kabarmu hari ini. Bagaimana kabarnya? Belakang dan depanmu, ada yang sakit? Semua sukacita? Haleluya. Mari kita membuka. Nah, hari ini hari ibu ya. Saya ucapkan kepada ibu-ibu. Saudara adalah, ibu-ibu adalah wanita hebat. Karena kalau kita sampai ada sampai hari ini berarti bukan karena kita orang lemah, tetapi karena kita wanita yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Kita buka kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 ya. Dalam bahasa Inggrisnya ayat 1 sampai 7, tetapi di Alkitab kita ayat 1 sampai 6. Kita bergantian membacanya. Ya. Saya akan membaca ayat ganjil, saudara ayat genap. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ketemu apa itu? Hah? Oh belum, sorry. Oh jadi butuh repean, tolong repeannya dituliskan. Karena kebingungan ini kalau nggak ngerpe. Nanti kalau anakmu ulangan ngerpe jangan dimarahi ya. Oke, ayat 2. Baca bersama-sama, 2, 3.
G. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Saudara, kita akan melihat bahwa ini dituliskan 700 tahun sebelum digenapi. Jadi Kristus lahir itu 700 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Dan nubuat ini digenapi ketika Yesus lahir 700 tahun kemudian. Saudara, jadi Yesus itu bukan cerita atau dongeng. Kelahiran Yesus, kehidupan Yesus itu adalah sejarah. Nah, kalau sejarah itu pasti ada saksinya. Dan itu satu kebenaran. Saudaraku. Nah, kalau dongeng itu bisa tak buat sendiri. Kita semua orang bisa dongeng. Saya kalau mau tidur ketika dengan cucu saya, maka mereka akan telling story dan satu-satu. Saudaraku, dia akan cerita sak geleme. Sak geleme. Cucu saya akan cerita sak geleme. Tadi pagi aku begini. Terus begini. The end. Akhirnya begitu, saudaraku. Ceritain pakai bahasa Inggris, terus akhirnya the end. Saya belum ngerungokne kok is the end. Itu cerita, saudara. Tapi kalau sejarah, itu satu kebenaran yang pernah terjadi dan disaksikan oleh banyak orang, akhirnya dibukukan, saudaraku. Dan Yesus hidup, Yesus itu bukan cerita, bukan dongeng, tetapi sejarah. Mengatakan bahwa Yesus benar-benar ada. Dan dia melakukan mujizat yang besar. 700 tahun sebelum Yesus lahir, dituliskan di sini, dinubuatkan melalui Nabi Yesaya, bahwa Yesus itu akan menjadi solusi atau jawaban bagi dunia. Mereka enggak ngerti, mereka ini hidup dalam kegelapan. Next berikut, saudaraku. Pada waktu zaman Yesaya, mereka itu hidup dalam kegelapan. Manusia yang berada dalam kegelapan. Mereka dijajah, mereka kekurangan, mereka stres, mereka banyak permasalahan. Karena zaman dulu mereka tuh hidup serba kekurangan, saudara. Enggak seperti kita. Kemana-mana kita pergi, bisa naik bis, naik pesawat, kemana-mana naik motor. Sekarang anak sekarang itu susah kalau disuruh naik sepeda ontel. Urung duwe SIM ya pengen numpak sepeda motor loh, saudara. Sebabnya kalau tabrakan ibu sing bayar. Kan begitu. Ini pertanda bahwa sebenarnya manusia itu sekarang ini gak pengen untuk hidup susah. Makanya saya melihat ketahanan anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak yang generasi yang sekitar 40 tahun yang lalu. Karena mereka ditempa, mereka dipres sama orang tua, mereka diharuskan. Saudaraku, saya ingat ketika pagi hari hampir setiap pagi mama saya itu nggak ada keuangan untuk makan. Kalau ada telur pun cuma 1 atau 2, sedangkan anaknya 5 waktu itu. Saudara, bagaimana cara membagi telur 2 untuk anak 5? Satu-satunya cara mama saya punya cara yang paling jitu adalah anak-anak 5 ini disuruh di depannya semuanya ambil nasi segunung, telur dadannya itu dikasih tepung sehingga jadi banyak supaya nggak ribut, disuapi. Jadi setiap suapan ada telurnya 1. Sedikit sak cuil, roto saudaraku. Sekarang enggak, telur 5 untuk anak 1. Udah berbeda saudara. Berbeda. Dan mungkin kita berpikir, loh ini kan berarti lebih makmur. Ya, tapi mental tempe gembos. Saudara. Bukan lagi mental baja yang ditempa. Nah ini mungkin zaman Yesaya mereka kekurangan. Dan mereka hidup dalam kegelapan karena dosa menutupi mereka. Sekarang ini mungkin kita berpikir, kan kita enggak seperti dulu Bu Ella, kita enggak dijajah, kita enggak kekurangan. Buktinya 1 anak telur 4. Dulu 4 anak telur 1. Nah
beda Bu Ella. Ya, tapi lihat hasilnya. Hasil mental zaman sekarang ini saya melihat sangat susah sekali. Saya prihatin saudaraku. Karena anak-anak kecil itu belum perlu sudah dikasih. Sampai ketika mereka dewasa, mental mereka adalah mental sesuatu yang harus ada. Jadi kalau mereka harus berusaha mencari, karena gak ada saudaraku, dari kecil gak dididik seperti itu. Ini kita hidup dalam kegelapan yang seperti ini zamannya. Lihat anak-anak itu, saudaraku. Saya ingat ketika kemarin saya melihat begini, ada celengan di cucu saya itu punya celengan. Dan saya bilang, ini kamu masukkan kapan ini? Cuman sedikit aja nih tak teropong celengannya. Oh iya Oma, aku masukkannya itu kalau aku kerja bantu mamu baru aku dikasih uang untuk celengan. Kalau enggak. What? Terus kamu kerja apa? Itu aku bersih-bersih tempat tidur. Aku ikut nyapu, aku ikut cuci piring. Hati saya sebagai omanya, banget tenan. Casih toh. Anakku ini banget tenan. Mosok anaknya nyeleng-nyeleren kon kerja, rang genah tenan. Hati saya. Terus saya ingat, oh iya, dia lagi melatih mental, membentuk karakter anaknya untuk berjuang. Pengennya protes, mandek langsung. Gara-gara pikiran saya mulai buka. Nah, saudara, karena keadaan zaman sekarang ini saking penai bubar, saudara. Dosa dianggap duduk dosa lagi. Nah ini berbahaya sekali. Nah Yesus lahir itu 700 tahun yang lalu dinubuatkan. Itu adalah untuk menjadi jawaban zaman sekarang ini. Berapa banyak saya tanya ibu-ibu yang sudah umur 50 tahun ke atas. Engkau juga ngelus dodol dulu anakmu. Halo? Siapa yang gak pernah ngelus dodol? Bangetan gitu saudaraku. Hah? Semua kita punya semua masalah ngelus dodol mergo rasanya suwedih gitu loh saudara. Kadang diomongi, dipenggak kayak dikongkon. Loh kok anak wong bojo ya iso ngono loh saudara. Kita menggak bojo itu kayak dikongkon loh saudara. Ayo wis itu suwedih banget saudaraku. Zaman sekarang ini sudah gak karu-karuan. Next berikutnya. Nah sekarang kita akan harus memahami tentang kegelapan di ayat 1 dan 2 itu kan kegelapan pada waktu itu. Ini secara spiritual. Sebenarnya mereka itu ada kerinduan akan makna keselamatan dan juru selamat. Makanya sampai mereka itu nyembah berhala. Kenapa sih orang nyembah berhala? Karena mereka itu butuh satu jaminan kekuatan yang lebih kuat daripada manusia itu sendiri. Nah ini zaman Yesaya itu merusak. Nah kalau sekarang kan kita nggak nyembah patung. Enggak lah. Bodoh banget nyembah patung. Ya sekarang masih ada sih sing ngamploki watu ning Srigati itu ya saya gak mudeng. Wong watu dikamploki pas malam Jumat dikei kembang dikei apa. Goblok aja nemen-nemen gitu loh maksud saya. Lek saya loh ya. Bagi saya itu goblok kok nemen-nemen gitu loh saudaraku. Nah kita mungkin sudah gak nyembah patung, gak nyembah batu. Tapi tahukah saudara segala sesuatu dalam hidup kita yang mengambil tempat Allah dalam hidup kita itu adalah berhala. Loh. Segala sesuatu. Saudaraku, kepuasan di luar Allah itu hanya akan membawa keputusasaan. Gak ada kepuasan sejati. Kalau ada gak mungkin ada orang kaya bunuh diri. Gak ada orang kaya bunuh diri kalau memang mereka puas dengan duit. Dan mereka kaya. Apa-apa bisa. Saya bercerita ke Pak Bambang. 2 minggu yang lalu saya tugas di Solo. Umur-umur hidup saya tugas itu loh. Ya baru sekali ini. Saya tuh bingung. Saya datang malam. Di tempat saya menginap. Ada angkringan di hotel itu. Ya, saya bilang, WA, ini di sini di hotel ini kok ada angkringan, gak usah keluar, saya gak pengen keluar. Makan di sini aja. Dijawab, enggak bisa ibu jangan makan di situ. Saya bingung sudah. Baru sekali ini saya, seumur-umur saya pelayanan. Makan malam yang jemput saya itu pakai Mercy kelas S. Tak ingat gak salah tadi. Sesu-isue Alphard. Siang Foxy. Sore Alphard lagi. Lagi wong sugih kabeh to. Ora mudeng. Saudara. Wah, tak pikir tuh mereka kan, wah, apa namanya?
seneng. Bareng pas makan ngomong, yo tak pikir mangane wong sugih mbek ora ya padha ae kangge aku. Gak ada sesuatu yang saya bilang, ini ada keanehan apa ini? Kenapa? Aku naik Mercy S-Class ya terimane padha ya. Ambek mobilnya awake dhewe. Mbuh, cuman jobone tok sing beda. Naik Alphard ya sama saja. Dan mereka tuh juga banyak punya masalah. Ruwet, saudaraku. Ruwet. Saya pikir, oh ternyata orang-orang kayak gini nih petinggi-petinggi itu ya iso ruwet tau ternyata. Karena ternyata baru saya sadar bahwa itu petinggi gereja semua yang jemput saya. Hari itu bergantian pagi. Malam itu ada, pagi itu ada, yang ngajak saya makan nanti ada. Ganti sampai 6 orang. Oh. Dan 6 itu pun punya masalah yang ruwet. Podoe tak omongi. Gak usah ngiri saudaraku. Semuanya kita punya masalah. Dan kegelapan itu menutupi bangsa. Seluruh dunia ini ditutupi dengan kegelapan. Kegelapan itu sedang merajalela. Di mana-mana saudaraku. Kegelapan itu sedang masuk. Kalau bisa, bahkan di mana di situ ada anak Tuhan yang sudah ketemu dengan Yesus, maka kegelapan itu disodorkan terus. Kita akan melihat ketika Yesus lahir, dia bukan sekedar lahir di kandang terus dia juru selamat saja. Tapi kelahirannya adalah membawa perubahan yang bukan sementara, tetapi perubahan yang radikal. Yang membuat dunia ini terkejut. Ketika seseorang berjumpa dengan Yesus. Saudara akan tahu ayat-ayat ini. Nah, next berikutnya. Setelah kita memahami tentang kegelapan ya. Dikatakan ayat 3-5 ada terang besar yang sedang datang. Katakan sebab kuk yang menekan dan gandar di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti hari kekalahan Midian. Kita ini berbeban berat, ada banyak masalah. Belum masalah ekonomi, belum masalah keluarga, belum masalah pekerjaan, belum masalah sawah, ternak, tanaman, belum masalah pasangan, belum anak-anak. Saudaraku, terlalu banyak masalah yang numplek-blek di muka bumi ini. Dan itu seakan-akan membuat kita tuh susah untuk bernafas. Saya ngerti sekali, saudaraku. Dan Alkitab berkata bahwa terang itu bukan sekedar solusi sementara. Tetapi dia membawa perubahan abadi. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa saya akan membacakan saja. Terang itu menghidupi saudaraku. Nah ini, wow, saya ketika membaca dan merenungkannya, saya kaget. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Di terjemahan aslinya, siapa yang mengikut Yesus, yang menjadi terang yang menghidupi saudara dan saya. Jadi terang yang datang itu menghidupi saudara dan saya. Di dalam terjemahan bahasa aslinya. Menghidupi. Berarti ketika kita berjumpa dengan terang itu. Ketika terang itu ada dalam hidup kita. Hidupmu benar-benar hidup. Tapi Bu Ella, ini saya kesulitan ekonomi. Hampir semua kesulitan ekonomi. Ketika saya makan waktu itu diajak, saya tanya. Ya karena saya nggak ngerti. Mereka tuh tak lihat dari mobilnya orang kaya, ya saya tanya. Kira-kira pernah enggak ya kesulitan, apalagi akhir-akhir ini bagaimana perekonomian di Solo? Bu Ella jangan tanya, maksudnya piye? Saya ingin tahu. Waduh Bu, ini benar-benar Bu, semuanya kayak merasa saya enggak tahu kalau di Ngawi lo gentan aku ditekoni. Kalau di Ngawi bagaimana, tapi kami sangat merasakan, oh podo tak omongi. Saya bilang, podo. Berarti orang-orang di Ngawi jemaat juga cerita. Tetapi kita harus tahu bahwa ada yang menghidupi kita. Yaitu Yesus Kristus sebagai terang. Dan orang yang berjumpa dengan dia dan menerimanya, maka dia orang tersebut akan dihidupi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah terang. Ketika saya merenungkan ini,
Saya berkata, aduh Tuhan, mengagumkan sekali. Aku kagum akan Engkau. Aku takjub akan Engkau. Kalau kesulitan akan melanda dunia, berarti saudara dan saya tidak perlu khawatir. Karena selama kita memegang terang itu, maka terang itu akan menghidupi saudara dan saya. Jangan lepaskan terang. Pegang terang itu. Saudara pegang yang lainnya akan berubah. Tetapi ketika saudara dan saya memegang terang itu, yaitu Yesus, maka terang itu akan menghidupi kita. Itu hebatnya di situ. Saudaraku. Dikatakan ku. Ku itu artinya sebenarnya pengendali, saudaraku. Ku yang ditaruh di mana di bahu sini nih. Itu yang mengendalikan hidup manusia. Saya nggak tahu, saudara dikendalikan apa? Kita dikendalikan apa? Mungkin ada yang dikendalikan dengan hobi. Mungkin ada yang dikendalikan dengan rokok. Mungkin ada yang dikendalikan dengan film. Mungkin ada yang dikendalikan dengan kesenangan-kesenangan lain. Kalau maksudnya dikendalikan itu kalau saudara nggak melakukannya, itu saudara merasa ada sesuatu yang nggak pas gitu loh. Jadi kurang. Dan saudara akan berjuang untuk mendapatkannya. Mungkin juga ada kesukaan makan. Wah, gak makan macam-macam gak plong rasanya, saudaraku. Jadi kita dikendalikan dengan banyak hal. Alkitab berkata ketika kita berjumpa dengan Yesusku atau pengendali itu dipatahkan kok. Gak ada seorang pun yang bisa mengendalikan kita. Gak ada sesuatu pun yang akan mengendalikan seseorang yang berjumpa dengan Yesus Kristus. Mungkin ada orang yang dikendalikan dengan perkataan kotor. Mungkin ada orang yang dikendalikan dengan emosi. Saudaraku, ngomong saomong loh, saya tuh yuk ngerti. Ngomong saomong, nusu-nusu bungok-bungok. Saya sampai mikir, iki tensinya orang atau seket apa piye tuh. Kadang-kadang saya pikir gitu. Bungok-bungok. Loh itu, saya tanya, iki tensimu dhuwur, boten. Lah boten ngoten, boten plong. Oh, dikendalikan ini. Saudara. Kira-kira saudara dolan bisa mengendalikan enggak? Loh bisa, lek gak dolan stres kok. Dikendalikan kok. Halo. Semua yang terjadi di muka bumi dan kita alami bisa mengendalikan kita loh. Tapi syukur kepada Tuhan. Ketika seseorang berjumpa dengan Yesus. Pengendali yang bersifat menjerumuskan atau gak bagus. Dipatahkan oleh Tuhan. Ketemulah dengan terang itu. Dikatakan gandar. Gandar itu beban. Di bahasa aslinya itu cambuk. Saudaraku. Nah, cambuk itu sesuatu yang cambuk itu biasanya di sini, di sini, di sini. Itu sesuatu yang menyakitkan. Tuhan berkata ketika dia lahir ke muka bumi dan seseorang berjumpa dengan Yesus. Sesuatu yang menyakitkan saudara dan saya. Ataupun ganjaran yang mendatangkan kematian. Itu diambil alih oleh Yesus di kayu salib. Hebat gak? Siapa pribadi yang seperti Yesus? Gak ada rasanya. Cambuk itu. Jadi zaman Yesaya orang-orang itu tertindas tanpa harapan. Hubungan yang hancur, kecanduan. Saudaraku, nah sekarang kecanduannya beda kan? Ada loh. Orang kecanduan hadiah. Jadi kalau enggak dapat hadiah rasanya enggak seneng. Ada sesuatu yang hilang. Ada orang yang kecanduan disanjung. Jadi pengen semua orang tuh menyanjung dia. Banyak macamnya saudaraku. Zaman Yesaya itu ujungnya semua tertindas tanpa harapan, hubungan yang hancur, kecanduan. Itu ujungnya adalah keputusasaan. Saya bertanya kepada saudara. Saudara melihat enggak di dunia kita ini bahwa keputusasaan itu lebih banyak sekarang ini. Orang putus asa. Bukti ini yang mati bunuh diri luwih akeh. Ya Pak ya. Bocah ayu-ayu, ganteng-ganteng, di sekolah nih bapak ibu anake wong sugih, ujung-ujungnya bunuh diri. Urung rampung sekolah. Loh, nah itu kan berarti orang tuh putus asa toh saudara. Ngapain orang bisa bunuh diri kalau nggak putus asa? Kecuali orang itu gila, oke? Kalau orang gila dia bunuh diri beda lagi, karena itu mentalnya beda. Tapi lek waras, seiso delok, oh iki cah ganteng, iki cah elek, terus bunuh diri. Saudara, no. Jangan berkata itu iblis. Yuk dia sing nampani setan. Bolak-balik setan disalahne wae. Setan tuh sampai bingung loh. Saudara.
Sampai ngomong sama Tuhan Yesus kalau boleh tak terjemahkan. Tuhan Yesus, aku ki ora melu apa-apa, aku disalahne terus. Iki gak adil loh Tuhan. Saudaraku, ada banyak karena semua karena iblis, padahal karena pilihan saudara dan saya. Bukan karena setannya. Setan itu khotbah saya minggu pertama. Setan itu sudah dikasih batasan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Itu kalau Amplified Bible mengatakan bahwa Tuhan memberikan batasan-batasan kepada setan. Apa yang bisa dia lakukan, apa yang tidak bisa dia lakukan atas hidup kita. Setan sudah punya batasan. Ketika saya menemukan arti ayat itu, hati saya ini menjadi plong. Terus saya berpikir, berarti kalau sampai hari ini yang aku anggap ini benar-benar meremukkan aku dan masih terjadi. Ini belum batasan Tuhan. Wes aku ngerti. Wes tak percaya nih aja. Saya berpikir begitu. Karena Tuhan sudah memberi batasan kepada setan. Seperti kepada Ayub. Ketika setan datang kepada Ayub ditanya oleh setan, dari mana kamu? Dari keliling-keliling Tuhan. Kamu lihat hambaku Ayub? Ya. Bukankah dia orang yang takut akan aku dan mengasihi aku? Ya tentu saja Tuhan. Karena engkau pagari dia. Coba kau angkat pagarnya. Pasti dia menghujat engkau. Oke, baik. Aku angkat pagarku, tapi dengar. Jangan sentuh tubuh jiwanya. Karena jiwa dan rohnya tidak boleh kamu sentuh. Tuhan memberi pagar, saudaraku. Ada batasan-batasan yang diberikan yang setan tidak bisa lakukan atas hidup saudara dan saya. Jadi kalau sampai saat ini kita harus menderita, padahal saudara cinta Tuhan, padahal saudara mengasihi Tuhan. Ayat ini jangan dikutip ngarepe tok ya. Saya tadi baru di WA teman saya. Kamu tahu ayat-ayat apa di Alkitab yang dipaksakan ngerti sampai blenger, saya bilang gitu. Kadang-kadang ayat itu dikutip oleh pendeta-pendeta yang berkata bahwa engkau tidak akan menjadi ekor, tapi engkau menjadi kepala. Kita akan menjadi kepala, bukan ekor. Wes itu tok sing dikutip. Bahwa era dikutip, saudaraku. Coba bayangkan, kabeh jemaat kan seneng, wah aku menjadi kepala. Pas gak jadi kepala, kepolo, frustasi, bunuh diri. Kayak ayat apa? Roma pasal 8 ayat 28. Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ini ojo dilalek nih. Bagi orang yang mengasihi dia. Lagi gak dikutip loh saudara. Akhirnya jemaat itu banyak yang salah paham, Tuhan Yesus yang disalah nih. Oh terus Gusti Yesus niku ngendikane firman niku. Gusti turut bekerja dalam segala perkara. Lah buktine kula kok ngeten. Saya sing krungu tak tekoni. Lah kowe tresno Gusti apa ora? Lah ning napa kudu? Kudu saya bilang. Ayat ini berlaku hanya untuk orang yang mengasihi Tuhan. Kan gitu saudara. Saya tadi pagi sana mungkin, oh ya saya pagi sini mungkin sana malam. Karena di Amerika. Saya bilang, wes rasa kok tulis, wah keram. Saya bilang gitu, dipaksa-paksa nih. Saya tidak apa-apa, terserah. Tetapi tolong, garis bawahi ayat itu dikutip penuh. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, Allah itu turut bekerja. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, dan hidupmu sekarang ini sedang berada di jurang, rasanya kita berada di lembah kekelaman, dengar baik-baik. Dia turut bekerja. Karena kita mengasihi dia. Jadi cambuk yang menyakiti kita itu diambil alih oleh Tuhan. Kita dibebaskan. Nah yang ketiga, karena yang ketiga agak banyak. Terakhir ketiga. Yuk, nah Yesaya, ini terjemahan FIH ya. Karena Allah akan mematahkan segala belenggu yang mengikat umatnya. Ini artinya. Dan cambuk yang melukai punggung mereka. Saudaraku. Sama seperti dulu ia melepaskan umatnya dari bala tentara Midian yang besar itu hanya dengan memakai Gideon dan sekelompok kecil orang-orangnya. Ini terjemahan di bahasa lain. Dan ini hampir sama dengan bahasa aslinya. Jadi cambuk yang mendera kita karena kesalahan kita itu diambil alih oleh Tuhan. Dia datang untuk mengambil rasa sakitmu. Dia datang untuk mengampuni kita. Dia datang, dia lahir untuk memulihkan kita. Next.
Sekarang kita akan melihat kembali kepada Yesaya tentang ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas baunya. Perhatikan baik-baik, ini langsung penasihat ajaib. Tampuk pemerintahan itu berarti kekuasaan dan otoritas itu ada di atas baunya Tuhan Yesus. Makanya kitab Filipi berkata, Filipi pasal 2, bahwa Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada pertolongan yang ajaib secara mendadak. Saudara buktikan, ketika saudara kejepit, ketika saudara kepepet, hitungan detik, saudara kita berseru kepada nama Yesus, pertolongan akan turun atas kita. Roma 10 ayat 13 berkata, barang siapa berseru nama Tuhan, keselamatan akan turun atasnya. Ayo dibuktikan. Pernah kepepet? Siapa yang gak pernah kepepet? Kok kita mulya men tau uripmu, tahu kepepet ini? Saudaraku. Kepepet itu banyak hal, bukan saja ekonomi. Moro-moro bojomu nesu-nesu kepepet wi. Ning aja banter-banter, coba bestrapi. Dalam nama Yesus, dalam nama ngono. Berseru nama Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saya tahu keselamatan akan turun atas kita. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Kalau tidak percaya nanti buktikan. Pas enek setan lewat atau orang kesurupan. Sebutan jenenge mbahmu. Gak percaya? Nama siapa saja yang saudara kenal. Mau Elvis Presley, mau siapa saja yang dikenal, yang disanjung-sanjung itu. Setannya gak minggat. Tapi ketika mulutmu dan mulutku berkata, Yesus Tuhan. Setan harus nyingkir. Dari tempat di mana saudara dan saya ada. Berapa banyak saudara yang sudah mempraktekkan ini? Wow. Saudaraku, orang-orang di luar sana loh. Yang ya mereka belum mau istilahnya ibadah. Tapi kalau mereka tanya ya tak jawab. Karena mereka mengeluh tentang ketakutan. Lek arep magrib itu kok kita surup semuanya. Ya saya ngomong aja lelek we gelem sebutan asmane Gusti Yesus. Lah kula mboten apa-apa, kula mboten Kristen jajalan wae. Lah kok suwe-suwe lek dhek ngrasakne lak yo mesti Tuhan ngomong toh. Apa ya bisa kita maksa seseorang untuk percaya kepada Yesus. Kecuali dia mengalami dulu. Nanti praktek no. Cerita, enggak saya sama Maela minggat setane. Loh ya wis toh. Tinggal saya berdoakan saja. Saudaraku. Ya mereka sebut saya Mama Maela itu karena tetangga ini semua anak-anak mereka. Sekarang ini mereka sudah punya anak, punya jadi udah gede itu kalau panggil saya Mama Maela gitu aja. Dan mereka praktek. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Selain itu, yuk kita lihat. Dikatakan di sini, dan namanya disebut penasihat ajaib. Saudara, penasihat ajaib ini berarti dia memahami. Sekarang ini kalau ke konselor itu mahal saudara per jam ya. Dan itu enggak ada konseling cuma 100.000 1 jam. Enggak ada. Minimal tuh 200.000 dan itu butuhnya berulang kali untuk konseling. Alkitab berkata, Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu itu adalah penasihat ajaib. Dia konselor yang tidak pernah gagal. Ibrani 4 ayat 15 berkata, itu di dalam kitab Ibrani, dia menawarkan dirinya. Di kitab Ibrani, belum tertulis, Ibrani 4 ayat 15. Dia adalah Tuhan yang memahami seluruh kelemahan kita karena dia menjadi manusia. Dia juga sebagai manusia, dia memahami kegagalan kita. Dia memahami keterbatasan kita. Dia memahami kalau saudara merasa kesepian. Yesus pun pernah ditinggal sama murid-muridnya ketika dia harus menyelesaikan misinya yang terakhir kali. Seluruh murid-muridnya meninggalkan dia. Gak ada, hanya Yohanes yang melihat terus mengiringi. Bahkan sampai di kayu salib. Yohanes dengan para perempuan itu yang melihat dari jauh. Semuanya lepas tangan sepertinya. Semuanya meninggalkan. Yesus ngerti bagaimana kesepian. Bagaimana ditinggalkan orang-orang dekat. Bagaimana ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dicintainya. Yesus tahu, dia pernah merasakan. Itulah sebabnya dia turun ke muka bumi. Dia menjadi sama dengan manusia. Hanya
Sayangnya dia tidak berbuat dosa. Dan dia memberikan hidupnya. Dia sebagai penasihat yang ajaib. Tidak ada konselor yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Sayang manusia ini berani bayar konselor dengan mahal. Berapapun kalau orang udah butuh, itu berani bayar. Seminggu 3 kali. Bayangkan saja kalau itu 200-300 ribu per jam. Seminggu 3 kali. Saya sampai mikir-mikir. Cik iso nih. 600.000 seminggu. Sebulan 2.400.000. Coba ini dibawa sebagai persembahan. Lebih gampang mana? Bayar konselor atau dibawa persembahan? Hah? Jujur. Lebih banyak mana? Lebih gampang mana? Bayar konselor. Berapa banyak orang tidak merasa berat ketika kehilangan sesuatu, tapi ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan inginkan hati kita, kita merasa berat sekali. Saudara, karena kita tidak tahu maknanya. Dia adalah penasihat ajaib. Dia tahu kok kecemasan. Dia tahu kok depresi kita. Dia ngerti. Karena dia pernah ditinggalkan. Dan dia harus berjalan sendirian. Dia pernah bergumul sampai peluhnya menjadi darah. Titik-titik darah itu. Dia tahu, dia pernah mengalami semuanya. Hanya satu saja, dia tidak berbuat dosa. Lek sebelah kanan kirimu, muka belakangmu dan saya itu berbuat dosa. Tapi kalau Yesus tidak berbuat dosa. Dia ngerti siapa saudara dan saya. Dia Allah yang berkuasa. Dia berdaulat. Dia mematahkan kecanduan, dia menyembuhkan luka, dia mengubah hidup manusia. Ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, maka orang itu akan diubahkan. Karena dia mendapatkan terang. Dia mendapatkan solusi. Dia mendapatkan jalan keluar. Dia mendapatkan kekuatan. Saya akan terangkan yang di bawahnya. Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal ini berarti sekalipun saudara dan saya tidak setia, tapi Yesus tetap setia. Dia setia menunggu saudara. Tahukah saudara, setiap hari dia menunggu kita supaya kita duduk di bawah kakinya. Kita berkata, Tuhan, aku kangen sama Tuhan. Aku mau duduk diam di bawah kaki. Dia rindu, dia menunggu kita. Setelah kita bercerita semua keluh kesah kita kepada Tuhan, Tuhan gak pernah tidak mendengarkan. Kalau pasanganmu bisa stres mendengarkan keluhanmu terus tiap hari. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah. Tapi sayang sekali, sangat sedikit orang yang mau datang di bawah kaki Kristus dan menceritakan hatinya. Dan itu menjadi satu kecanduan, kesukaan untuk ngobrol sama Tuhan. Tapi Bu Ella, masalahnya kan Tuhan gak kelihatan. Saudara belum masuk berarti. Dan sampai pada satu titik di mana itu titik balik. Ketika saudara duduk di situ, saudara tahu bahwa ada hadiratnya yang lebih memuaskan dari semuanya. Saudaraku, dia Bapa yang kekal. Dia sedang menunggu kita. Setiap hari dia menunggu. Ketika saya nyetir pulang dari Solo, saya bisa berbincang-bincang dengan Tuhan saya. Pak Bambang istirahat, saya bisa ngobrol dengan Tuhan ketika saya, apalagi kalau di tol. Saya bisa menangis di mobil. Saya bisa berkata, Tuhan, aku tetap percaya. Saya bisa berkata, aku cinta padamu. Dan itu nikmatnya luar biasa saudara. Ketika kita bisa ngobrol begitu, karena dia Bapa yang kekal. Dia ngerti kok kelemahan kita. Next berikutnya. Yuk. Raja damai. Nah ini saudaraku. Saya mau terangkan kepada saudara. Dia adalah Raja damai. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu bukan seperti damai sejahtera yang dunia berikan.
Tapi damai sejahtera yang dari Tuhan itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Apa artinya? Nah, saudara, kenapa lagu Christmas, lagu Natalan itu dikatakan kesukaan bagi dunia. Bahasa Inggrisnya bukan happy to the Lord. Kenapa? Karena happy itu beda sama joy. Joy, di mana joy? Happy itu beda sama joy, tidak sama-sama joy. Kenapa lagunya joy to the world, kesukaan bagi dunia. Kok tidak kesenangan bagi dunia? Karena happy itu artinya senang. Itu di emosi. Tergantung keadaan. Aku happy kalau gak ada yang menyakitkan. Kalau aku bisa jalan-jalan ke Disneyland, pergi kemana-mana, aku bisa belanja barang-barang. Happy saudara. Ya, tapi pas gue dilarani, happy rak. Beda saudaraku happy dengan joy. Makanya kitab Nehemia 8 ayat 11, sukacita dari Tuhan itulah perlindungan kita. Tuhan memberikan sukacita. Ini adanya di dalam roh kita. Apapun keadaannya tidak mempengaruhi sukacita yang dari dalam. Ketika saya memikirkan ini, saya mulai pegang kepala saya. Ladalah, inilah yang tak rasa nih. Emosi saya remuk. Hancur total. Lalu saya bela sedih jadi. Tapi jauh di roh saya itu ada sesuatu yang tenang. Aneh tuh. Saya sampai berpikir, oh, aku tuh ada 2 kepribadian ya. Ini remuk tenan aku. Nangis. Ya yang nangis itu jiwa saya remuk. Itu ada lagu itu, apa itu? Sing itu loh. Sampai jiwaku diremukkan. Aku tuh wis ora gelem nyanyi ngucapne kalimatnya itu loh. Lah kok saya diremukkan tenan, ora enak loh saudara. Sampai jiwaku diremukkan, tak pikir tenan, ya remuk tenan nih. Oh makan ora enak, tidur gak enak, iso sampai. Apa itu yang kamu kena kemarin itu? Vertigo, saudara. Vertigo 10 hari itu enak tak kasih tahu. Itu remuk, benar-benar remuk. Tapi saya mencarinya di dalam jauh di dasar hati saya. Ini kok ada sesuatu yang tenang, kok aneh ya. Nah itu kalau orang gak ngerti, rasa ketenangan itu kok berterapi loh. Karena jiwamu lagi remuk. Dan Tuhan memang pengen meremukkan jiwa kita untuk diubahkan menjadi sesuatu yang baru seperti Yesus Kristus. Yang diubahkan bukan roh yang ada dalam diri kita. Roh itu adalah rohnya Tuhan. Gak perlu diubahkan. Tapi yang perlu diubahkan adalah jiwa kita. Sampai kita berkata, aku tetap percaya kepadamu. Sekalipun semuanya hancur. Tapi aku akan tetap bersukacita di dalam Engkau. Ini sukacita, joy to the world. Itu benar-benar kesukaan yang dari Tuhan. Nah kalau happy, itu saudaraku, seneng itu hanya dipunyai orang yang bisa liburan kemana-mana, saudara seneng. Tapi pas liburan koncone nesu-nesu miso, dipisui. Senengnya hilang muda. Hilang saudaraku. Tapi tahukah saudara ketika saudara sudah masuk di dalam yang ini capenan. Ayo kita naik 1 tingkat jemaat. Sampai semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita tidak mempengaruhi rasa roh yang di dalam sukacita itu enggak terpengaruh. Ayo kita naik. Dan itu Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Makanya di dalam kitab Filipi bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu melampaui segala akal. Enggak masuk akal tuh saudaraku. Enggak masuk akal. Loh saya sedih. Tapi saya tetap harus melayani Tuhan.
Saya tetap harus mengasihi Tuhan. Saya tetap harus menyelesaikan masalah yang saya hadapi sendiri. Orang lain punya masalah, saya tetap, karena apa? Ada sukacita di dalam sini yang gak bisa dipengaruhi oleh keadaan, situasi, kondisi ini. Aku duit-duit, gak duit-duit, tetap aja sukacita. Saudaraku, kemarin siapa itu yang ngomong? Oh, waktu dengan orang-orang jalanan, ketika saya bicara dengan mereka, loh, lah betul ketok, betul lebuela niku sedih. Karena mereka melihatnya saya cuman tersenyum. Alisku gak pernah gadok ya. Mosok, gak ada masalah. Tapi aku tak ceritani tenan po tenan, tak jak omong gitu saudaraku. Masalah banyak, tetapi tidak mempengaruhi, tidak hilang. Oh saya senang kalau Pak Bambang kasih hadiah saya. Senang saudara. Senang. Saya. Muka aku nggak pakai hadiah ya. Senang saya. Tapi yang membuat saya sukacita itu hanya Tuhan. Kau pengen pasanganmu memberi kamu sukacita. Non sewu. Nek dia belum mengalaminya, tidak bisa. Sorry, saya ngomong. Karena ini maju selangkah. Kenapa? Ini juga buat semua orang Kristen. Kenapa ketika saudara dimaki-maki, saudara tidak salah, disalahkan, saudara ditinggal oleh orang-orang yang saudara kasihi, dan saudara tetap saja mengasihi orang itu, tidak membalas, bahkan kata-katanya adalah kata-kata berkat. Kenapa? Karena ada sukacita yang dari Tuhan. Kalau enggak, no, itu hanya happy. Happy itu kalau suasananya baik semuanya. Kalau enggak baik, ya kita terpengaruh, gak baik semuanya, gak happy lagi. Makanya kenapa kita bergereja lokal di sini. Karena kalau kita bergereja di sini digembalakan, itu mesti kegesek. Gak ada yang namanya gak kegesek. Wijene urip dhewe neng alas. Itu gak kegesek. Dan itulah yang mengubahkan karakter kita, jiwa kita. Itu diremukkan supaya karakter Kristus nampak di dalam hidup kita. Karena sukacita itu perlindungan kita saudara. Nehemia 8 ayat 11. Yuk Yesus datang ke muka bumi akan memberikan sukacita. Saudara gagal, saudara sukses tidak mempengaruhi sukacita itu. Karena Tuhan sudah punya rencana untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau toh sekarang kita gagal, ya lalui saja. Dengan percaya, lalui saja. Jalani saja dengan sukacita. Kalau toh anakmu sekarang ini lagi gak benar-benar, doakan saja. Sudah, ngomong saja. Dremimil. Loh saya ini yang ngomong dremimil, saudaraku. Ya mau gila bagaimana terserah. Saya akan tetap ngomong, yang aku tahu Tuhan janji firman-Mu kepadaku, Yesaya itu kau genapi. Dan itu engkau yang berbicara. Ketika itu kepala saya jadi ruwet, ini medan pertempuran kan di pikiran, bukan orang lain. Wah, ini jadi ruwet, jejel, itu nangis dan saya hancur, saya gak bisa makan, gak bisa tidur. Saudaraku, ya saya jalani saja. Pikir-pikir wis rampung, saya bilang gitu. Ternyata kok saya iso turun ya sudah, saya nikmati aja. Mungkin setan pengennya kita hancur, setan pengennya saya hancur. Dia nggak tahu toh. Kalau saya nggak bisa tidur itu bukan tak pakai nonton drakor. Melorot aku. Ngomong Tuhan. Daripada aku raiso turu karu-karuan pikiranku saya aku tak ngomong mbek Tuhan ae. Wis Tuhan, aku duduk diam. Aku tak nangis ya Tuhan. Rungokno ya. Ya udah ngomong gitu. Sampai jam 3:30 pagi. Ya nggak apa-apa toh. Saya mau tidur, cucu saya bangun. Oma, sudah pagi nih, bangun, ayo bangun. Kita badminton. Oh lah tenang. Nggak ngerti dia. Bayar turu sewengi. Jak badminton isu Ya sudah, nikmati aja. Saudaraku, karena saya tahu sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita.
Itu buktinya. Masih banyak orang yang tertolong. Hidup saudara. Penutup terakhir. Di dalam Kristus ini kita dijadikan baru, kita diampuni dan dipulihkan. Dia datang bukan sekedar membawa terang, tetapi dia inginkan terang yang ada dalam hidup Yesus yang diberikan kepada saudara dan saya. Ketika Yesus kita pegang, terang itu akan menerangi sekeliling kita. Kita berdampak. Ayo saudara, bikin kejutan. Tahun depan, tahun ini sudah hampir ya, 10 hari lagi kita tutup. Tahun ini kita akan tutup. Dan berkatalah kepada Tuhan, mulai hari ini, terang yang ada padamu, yang kau berikan kepadaku, akan kubuka, tidak akan aku tutup di bawah kantang. Dan aku ingin hidupku juga menjadi terang. Seperti engkau Yesus adalah terang. Saudara, ini jawaban. Karena Yesus adalah jawaban. Ngomong kanan kiri muka belakang, kamu jawaban ya. Gak peduli saudara siapa. Halo? Saudara itu solusi. Ya. Jangan troublemaker. Jangan pembawa masalah. Tetapi kita ini solusi. Apapun yang ada pada kita, itu bisa kita buat untuk melakukan keajaiban demi keajaiban. Apa yang ada pada kita? Tuhan tidak pernah tanya apa yang tidak ada. Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Tongkat membelah laut itu. Ya kalau kita cuma dengar cerita, wah laut merah itu terbelah. Mbok sekali-kali itu loh, nonton film itu, Ten Commandments itu loh. 10 perintah Allah tuh. Bagaimana laut itu terbelah sekarang ini kan sudah canggih ya. Pembuat film itu. Saya aja ketika melihat itu, saya tuh sampai doblong. Loh iya ya, bener ya. Ketika Musa menaruh tongkat itu di air, tiba-tiba terbelah. Dan keajaiban ini dikatakan air bergulung-gulung. Saudaraku, bayangkan saja hampir 3 juta orang berjalan semalam-malaman di tengah-tengah jalan yang kering. Kanan kirinya adalah tembok yang tinggi yang dari air dan mungkin sempat guyonan sama hiu, sama paus yang ada di karena ini laut. Nah ikan-ikan di situ, ikannya mungkin pengen keluar dari air itu. Enggak bisa karena ada angin timur yang disuruh oleh Tuhan. Dan Tuhan berdaulat atas alam semesta. Angin timur turun, belah laut. Dan laut terbelah. Itulah Yesus yang kita sembah, yang kita percayai. Dia lahir 2000 tahun yang lalu. Dia berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dan dia sampai hari ini menunggu saudara dan saya untuk datang memegang dia, menaruh dia dalam hidupmu. Dan engkau berkata, aku tetap percaya karena engkau sanggup membelah laut merah di mana umatmu akan menyeberang. Kita sedang merayakan Natal, bukan tradisi. Tapi kita merayakan seseorang juru selamat yang ngasih manusia, yang dia tidak berdosa tapi dia menjadi berdosa, yang tidak terbatas menjadi terbatas karena dia mengasihi saudara dan saya. Bukan karena kita bisa memberi sesuatu kepada Tuhan, tapi karena dia mengasihi kita, dia turun ke muka bumi, dia menjadi manusia dan dia bicara dengan saudara dan saya. Dan sampai hari ini dia berkata, akulah Tuhan yang memimpin hidup. Gak perlu saudara kebingungan dengan hidup ini. Jalani saja dari hari ke hari. Belajarlah untuk mentaati Tuhan. Sudah simpel itu saja. Tuhan ngomong A, lakukan. Tuhan ngomong B, lakukan. Waduh gak enak. Gak enak Tuhan, gak tahan. Orang enak cerita nih, semua perintah Tuhan tuh gak enak bagi dagingmu. Lek perintah Tuhan nyeneng nih dagingmu terus. Saya curiga. Itu perintah Tuhan mau perintah hantu. Saudara, gak enak. Saya tahu. Mengampuni itu juga gak enak. Mengasihi itu orang yang membenci kita itu juga gak enak. Memberi ketika kita kekurangan, yora enak saudara. Memberi itu enak pas kita. Pas kita apa? Turah. Nah itu baru kita memberi. Saya ngerti kok. Saya juga manusia kok. Saya pengennya memberi
Itu kalau saya berlimpah, laki aku memberi. Nah, itu kan perintah hantu, bukan perintah Tuhan. Bahkan saya ketika mendengarkan Joyce Meyer berbicara, kamu belum masuk dalam taraf memberi kepada Tuhan kalau kamu tidak merasa kurang jatahmu. No, Tuhan tidak mengkategorikan saudara dan saya memberi. Kalau kamu tidak merasa, istilahnya kayak kehilangan. Aduh, jane, iki aku cuma sakmi ini. Tapi ketika kita melakukannya, itu baru dikategorikan memberi. Nah kalau engkau turam belawah, yo bukan memberi itu, gua. Bukan persembahan, buat. Saudara tahu buang? Hah? Tahu buang enggak? Punya tisu toh? Buaan. Itu enggak kerasa. Sampai kamu merasa kehilangan, baru itu memberi. Coba, itulah Alkitab. Gak masuk akal toh? Tapi ketika seseorang melakukan itu, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Saudara, tidak akan sama lagi. Tidak akan sama lagi. Sekalipun masalah terjadi, kesukaran terjadi, kesulitan terjadi, seseorang yang sudah berjumpa dengan Yesus dan memegangnya, sukacitamu tidak pernah hilang. Amin. Berapa banyak saudara di Natal ini membutuhkan sukacita itu, bisa angkat tangan? Saya butuh itu. Dan saya tidak akan melepaskan ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bolehkah kita menyembah Tuhan, meninggikan Dia lebih lama sedikit? Kan kita sudah gak ada ibadah kedua kan? Sekarang kita leluasa menyembah Tuhan dan berikan. Cobalah saudara, saya rindu sekali ketika saya berdoa, ketika saya meminta kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, piye caranya jemaat ini untuk naik satu tingkat lagi lebih dewasa. Saya kehabisan akal. Baru akhir-akhir ini Tuhan bicara dengan saya. Ajaan mereka itu menemukan aku. Ketika mereka menemukan aku, hidup mereka aku ubahkan. Gak peduli saudara punya kelemahan apa. Gak peduli saudara berdosa dan dosamu segunung. Asal saudara datang kepada Tuhan, maka hatimu akan diubah oleh Tuhan. Saya bertemu dengan seseorang yang dia bersalah, dia berdosa. Tapi yang membuat saya terkejut, dia mengakui kesalahan dan dosanya itu tanpa ditanya. Hati saya hancur. Betapa orang ini sebenarnya mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bukan berarti bebas dari kesalahan. Tanpa ditanya, dia cerita, aku salah. Tuhan tidak melihat besar kecilnya kesalahan, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita rindu kepada Tuhan, memegang Tuhan, saya percaya hidupmu dan hidupku akan berubah. Kita butuh damai sejahtera, saudara, yang melampaui segala akal. Ketika saya bertemu dengan orang seperti ini, maka saya akan memeluk dia dan saya akan berkata, aku hormati kamu. Datanglah kepada Tuhan. Natal kali ini datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin damai sejahtera-Mu itu. Kesukaan yang Kau berikan ketika Engkau lahir, ketika bala tentara surga menyanyikan pujian, kesukaan bagi dunia. Aku mau pagi hari ini menikmati kesukaan itu, Tuhan. Aku buka hatiku untuk Engkau. Yesus Tuhan. Kiralah para layas, sekaralah para.
Karena dia satu-satunya jalan kebenaran. Dia satu-satunya jalan kehidupan. Dia satu-satunya yang bisa menolong dan mengubahkan kita. Dia yang memberkati kita. Dia yang melindungi kita. Dia yang mengubahkan kita. Dia yang mengampuni kita. Mengambil alih seluruh kelemahan kita. Ku tinggikan Engkau, layak terima hormat dan pujian, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kirala barala Yesus. Haleluya. 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 Rajaku, penolong yang ajaib. Haleluya. Dia mengerti, dia memahami kita, bahkan dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Kita lebarala Yesus. Haleluya. Aku sembah Engkau Tuhan. Aku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Ajaib, namamu ajaib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Ketika umatmu mengangkat hatinya, Tuhan, temui umatmu Tuhan. Temui kami. Kirala barala Yesus, kirala barala Yesus. Haleluya. 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 Allah yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang selalu menuntun hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Kirala barala Yesus. Aku kagum akan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan.
sukacita surgawi yang tidak terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dengan emosi kami yang kadang kau izinkan emosi kami kau remukkan. Jamah sekarang, temui, pegang, biarlah umatmu mempunyai pengalaman pribadi bersama denganmu. Sehingga kami bisa menikmati sukacita itu. Dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Glory, haleluya. Di dalam namanya, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saudara, Yesus itu jalan loh. Dia kebenaran loh. Dia memulihkan. Dia membebaskan. Dia menyembuhkan. Enggak layak kita cuma nyanyi biasa saja. Cari pasangan berdua, katakan kepada mereka, ajak mereka menari. Kalau kita bisa menari di luar saja, kenapa kita tidak bisa menari di luar? Saya ingin ajak Bapak juga nari kok sama saya ya. Pasangan cari dua-dua. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan
kita dipuaskan dalam hadirat Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa buat kita semuanya. Kita akan melihat kegiatan untuk sepekan ke depan, mari perhatikan bersama. Shalom Jemaat El Sada yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mari kita sambut Sang Raja kita dan rasakan kasih Tuhan dalam ibadah perayaan Natal yang akan diadakan hari Rabu tanggal 25 Desember pukul 3 sore di gereja. Dalam rangka menyambut tahun baru, gereja menerima persembahan berupa door prize. Bagi jemaat yang rindu untuk mempersembahkan, bisa menghubungi staf gereja. Ibadah El Shaddai Kids sesi 1 dan 2 di Aula Pniel. Mari rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu. Sesi 1 pukul 7 pagi, sesi kedua pukul 4 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat perkembangan persembahan Natal. Tolong Saudara bisa cek persembahan Bapak Ibu masing-masing. Yang kita butuhkan sekitar 46 juta dan kita ringkas-ringkas tinggal 40 juta. Sampai hari ini kita akan lihat kita masih punya amplop 1 ya, bulan Desember. Kita akan beri yang terbaik sehingga semua kebutuhan bisa tercukupi. Ya, terus. Lanjut. Terus lanjut. Bulan Desember ada 14. Totalnya 36 kurang 4 juta ya. Kita harapkan 4 juta ini dalam seminggu ini bisa tinggal beberapa hari ini bisa tercover ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mencetak beberapa ratus undangan. Saudara yang punya sasaran simpatisan, mungkin suami atau istri yang belum kenal Tuhan atau anak atau siapa saja, saudara bisa. Natal kita yaitu hari Rabu ya, tanggal 25 Desember, jamnya jam 4 sore. Jam 3 sore ya. Hari Rabu tanggal 25 Desember jam 3 sore. Otomatis selama seminggu ini semua komsel digabung bersama-sama di perayaan Natal 25 Desember. Nah, untuk komsel selanjutnya terserah Bapak Ibu Saudara, saya beri kebebasan untuk diadakan atau tidak, atau mau ada Natalan komsel, terserah masing-masing komsel ya dalam hal ini. Nah, untuk kerja bakti khususnya yang perlengkapan dan Bapak Ibu Saudara yang punya kesempatan untuk datang hari Selasa ya, kita kerja bakti jam 1 siang, hari Selasa jam 1 siang. Kenapa? Ini memang ininya kok yang dimohon panitia dan seksi perlengkapan dan jemaat yang bisa nanti untuk hadir ya jam 1 siang hari Selasa tanggal 24 Desember kerja bakti bersama. Nah tadi door prize nanti tanggal 31 ibadah tutup tahun. Bapak Ibu Saudara yang punya sesuatu untuk diberi untuk sebagai door prize, ini bisa dikirim ke gereja ya, mungkin payung, kalender, kaos, kapan hari itu ada yang HP,
ada yang kipas angin, terserah masing-masing, sesuai dengan kerelaan hatinya bisa dibawa ke gereja, sehingga kita bisa bersuka cita bersama dengan jemaat yang membutuhkan door prize. Siapa tahu semua jemaat yang hadir bisa dapat satu-satu semuanya, ya, yang memerlukan. Saya kira demikian pengumuman. Ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja, angkat tangannya, saudara. Ya, silakan bangkit berdiri. Ya, selamat datang di gereja kita. Tuhan memberkati ya. Ini ada yang sakit, termasuk Ibu Sari ya, Ibu Sarinya Saudara Heri, dan Heaven itu anaknya Ferry sama Dian ya, masih di rumah. Di bagian Bougainville, kena demam berdarah. Kita akan mendoakan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan tutup dalam doa. Jadi untuk tanggal 25 Desember itu dewasa dan anak-anak ya, jadi satu semuanya. Bapak di surga, kami berdoa untuk Heaven yang ada di rumah sakit umum, dan juga Ibu Sari, dan mungkin juga beberapa jemaat yang tidak kami ketahui. Tuhan kiranya melawat mereka satu persatu. Sebagaimana janjimu bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sama berlakunya dulu dan sampai sekarang. Dijamah Tuhan, disembuhkan, dikuatkan dan diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat persembahan yang sudah kita isi dengan persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami. Sehingga dengan berkat yang Kau berikan, kami juga bisa memberkati untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini sehingga tidak kekurangan dana untuk operasional, penjangkauan jiwa, pemuritan, penginjilan, dan sebagainya. Berkat-Mu turun ke atas semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah mendengar firman, bagaimana sukacita, damai, sejahtera Natal, kehadiran pertemuan kita dengan Yesus Kristus membawa perubahan dalam hidup kita, dan marilah kita keluar dari tempat ini untuk membawa Kristus di hati kita. Berkat rahmat Allah Bapa dan kasih-Nya yang murni dari Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati, memberi damai dan keberhasilan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku katakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi penjara dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhi. Damai dan penyertaan-Mu. Kita angkat tangan kita. Berjumpa denganmu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, sukacita-Mu Tuhan, kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.